Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7. Hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi materi. Klasifikasi materi pada pertemuan kali ini memiliki tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat dari zat padat, zat cair, dan gas. Peserta didik dapat menjelaskan perubahan zat yang terjadi pada zat padat, cair, dan gas ketika menerima kalor. Peserta didik dapat menjelaskan perubahan zat yang terjadi pada zat padat, cair, dan gas ketika melepaskan kalor. Peserta didik dapat menyebutkan contoh perubahan zat pada zat cair, zat padat, dan gas dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke materi. Materi ini adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati sebuah ruang. Materi itu terbagi berdasarkan wujudnya, itu ada zat padat, ada zat cair, ada zat gas. Sedangkan berdasarkan kelompoknya itu terbagi dua, ada zat tunggal dan ada campuran. Zat tunggal terbagi lagi menjadi unsur dan senyawa. Sedangkan campuran dibedakan menjadi dua, yaitu ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi berdasarkan wujudnya. Nah, di sini bisa kalian lihat, di sini ada zat padat, zat cair, dan gas. Yaitu zat padat adalah batu, zat cairnya adalah air minum, dan zat gas adalah udara yang ada di dalam balon. Banyak sekali contoh-contoh dari zat padat, zat cair, dan gas dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, contoh dari zat padat itu ada lemari, ada kursi, ada meja, ada bangku, ada krayon, ada juga rak sepatu. Kemudian contoh dari zat cair selain air minum itu ada minyak, ada sirup, ada juga bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak itu banyak jenisnya, ada minyak tanah, ada bensin, ada pertalite, ada pertamax, solar, dan lainnya. Kemudian contoh zat gas selain udara dalam balon itu adalah nafas yang kita hirup dan nafas yang kita keluarkan. Nafas yang kita hirup adalah oksigen dan nafas yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Kemudian ada asap, yaitu kegiatan dari Gunung Merapi. Dan juga ada asap pabrik. Selain itu juga ada asap kendaraan. Dan masih banyak contoh lainnya dari contoh zat padat, zat cair, dan gas. Sifat-sifat zat. Ternyata zat padat, zat cair, dan gas itu memiliki sifat-sifatnya masing-masing. Kita lihat di sini ada contoh zat padat. Zat padat di sini kita ibaratkan ini adalah balok. Balok yang dimasukkan ke dalam gelas itu akan tetap berbentuk gelas. Karena sifat zat padat itu tidak berubah-ubah. Karena bentuknya tetap. Kemudian di sini ada zat cair. Zat cair mengikuti wadahnya. Gas juga sama mengikuti wadahnya dan bergerak bebas. Sedangkan zat cair bergerak agak bebas, sedangkan zat padat itu tidak bergerak bebas. Contoh yang lain yaitu zat cair. Zat cair ini jika dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuk zat cair akan mengikuti wadahnya seperti gelas. Ketika dimasukkan ke dalam mangkok, maka zat cair akan berbentuk mangkok. Sama halnya seperti dimasukkan ke dalam botol, maka zat cair akan berbentuk seperti botol. Sama halnya seperti gas. Gas sifatnya juga bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadah penampungnya. Contohnya balon yang oval, udara di dalam balon akan berbentuk oval dan akan bergerak bebas. Dan jika yang berbentuk Mickey Mouse, udara di dalamnya juga akan berbentuk Mickey. Nah, di sini akan kita simpulkan sifat-sifat dari zat. Zat padat itu mempunyai bentuk dan volume tertentu, sedangkan zat cair itu bentuknya tidak tetap, berubah-ubah, bergantung pada wadahnya. Volumenya juga tertentu atau volumenya tetap. Zat gas
tidak mempunyai bentuk dan volume tertentu. Berarti bentuknya berubah-ubah, volumenya juga berubah-ubah, bergantung pada tempatnya. Zat padat, jarak antar partikel sangat rapat, sangat kuat. Sedangkan zat cair, jarak antar partikel agak renggang. Nah, zat gas itu jarak antar partikelnya sangat renggang, agak berjauhan. Zat padat, partikel-partikelnya tidak dapat bergerak bebas, karena antar partikelnya itu sangat rapat. Sedangkan zat cair itu partikelnya dapat bergerak bebas. Nah, sedangkan zat gas itu sangat bergerak bebas atau bergerak sangat cepat. Nah, ternyata zat padat, zat cair, dan zat gas itu bisa mengalami perubahan wujud dari satu wujud ke wujud lainnya. Nah, di sini ada diagram perubahan wujud. Yang pertama kita buat, ini ada padat, cair, gas. Perubahan wujud dari padat ke cair itu disebut dengan mencair. Nah, di sini mencair itu membutuhkan kalor atau membutuhkan panas, memerlukan panas. Kemudian cair ke padat itu membeku, itu melepaskan kalor atau tidak membutuhkan kalor atau panas. Kemudian ada menyublim, itu memerlukan kalor untuk berubah wujud dari padat ke gas. Itu contohnya kapur barus. Kapur barus lama-kelamaan akan habis karena akan berubah menjadi gas. Menjadi gas, tahu dari mana dia akan berubah menjadi gas? Ketika kita cium bau baju yang ada dalam lemari, ketika kapur barus diletakkan dalam lemari, kapur barus akan berubah menjadi gas. Nah, gasnya itu akan menempel pada baju yang ada di dalam lemari. Kemudian perubahan dari gas ke padat itu ada namanya deposisi, kebalikan dari menyublim. Itu melepaskan kalor. Kemudian ada gas berubah menjadi cair. Itu adalah mengembun, melepaskan kalor atau tidak membutuhkan panas. Kemudian cair ke gas itu menguap, memerlukan kalor atau membutuhkan panas untuk berubah wujud dari cair ke gas. Nah, tugas kalian hari ini yaitu mencari satu contoh dari peristiwa perubahan wujud zat yang terjadi pada diagram ini. Berarti ada 6 contoh yang akan kalian diskusikan. Boleh berdiskusi dengan teman-teman melalui WA pribadi atau WA group. Cukup sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.